Manajemen Industri Pangan, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, NIM 02381410. Baik, materi yang saya bawakan pengertian, perkembangan, dan sistem manajemen mutu. Untuk mengenal dan memahami tentang apa itu mutu, berikut ini dijabarkan mengenai pengertian, perkembangan, dan sistem manajemen mutu. Yang pertama, pengertian mutu. Mutu satu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk selain biaya produksi yang ketepatan waktu produksi. Yang berikut, perkembangan mutu. Dari dulu sampai sekarang, pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evolusi. Yang pertama, inspeksi atau inspection. Konsep mutu modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu utama adalah bagian inspeksi. Selama produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi tidak independen, biasanya mereka melapor ke bagian produksi. Yang berikut, pengendalian mutu atau quality control. Pada tahun 1940-an, kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian pengendalian mutu atau QC. Pada Perang Dunia Kedua mengharuskan produk militer yang bebas cacat. Mutu produk militer menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam peperangan. Mutu produksi harus diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. Yang berikut, jaminan mutu atau quality asuransi. Pengendalian mutu berkembang menjadi jaminan mutu atau QA. Bagian jaminan mutu atau QA difokuskan untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kerja teknis, dan petunjuk operasi untuk peningkatan mutu. Jaminan mutu atau QA bekerjasama dengan bagian lain yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu kinerja masing-masing bagian. Yang berikut, manajemen mutu atau quality management. Untuk mengatasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen mutu. Yang berikut, manajemen mutu terpadu atau total quality management. Dalam pengertian manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap mutu tidak cukup hanya dibebankan kepada satu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Pola ini disebut dengan Total Quality Management (TQM). Yang berikut, sistem manajemen mutu. Terdapat beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal, dan dari definisi yang telah ada dapat dilihat beberapa persamaan. Di antaranya adalah 1. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, mutu mencakup produksi, jasa manusia, proses, dan lingkungan. Yang tiga, mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Ruang lingkup. Dalam klausul ini, secara persyaratan standar telah menekankan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui efektivitas dan aplikasi sistem mutu, termasuk proses-proses untuk peningkatan terus-menerus dan jamin kesesuaian. Yang berikut, referensi normatif. Klausul-klausul ini hanya memuat referensi-referensi yang harus dipersiapkan oleh kontraktor untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 sampai 2008 itu. Yang pertama, A. Peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang ke B, buku-buku panduan tertentu, buku-buku panduan tentang mutu. Yang berikut, istilah dan definisi. Klausul ini menyatakan bahwa istilah dan definisi-definisi yang diberikan dalam ISO 91 2008 atau Quality and Vocabulary diterapkan pada ISO 91 2008. Demikian pula istilah produk dapat berarti barang dan atau jasa ISO 9001
2008 menganggap bahwa produk juga termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jasa, dan material yang digunakan dalam proses. Yang berikut sistem manajemen mutu. Persyaratan umum dalam memimpin dan mengoperasikan organisasi perlu dilakukan pengolahan yang sistematif dan dengan cara yang tepat dibuktikan. Manajemen organisasi harus menetapkan, mendokumentasi, melaksanakan, memelihara langkah-langkah untuk implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001-28 dan kebutuhan peningkatan terus-menerus. Tanggung jawab manajemen. Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak dan top manajemen komitmen. Manajemen organisasi harus memberikan komitmen menuju pengembangan dan peningkatan sistem manajemen mutu ISO 9128. Yang berikut, manajemen sumber daya. Penyediaan sumber daya suatu organisasi harus dimetakan dan memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan secara tepat untuk menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu ISO 9001 serta meningkatkan efektivitasnya terus-menerus dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang berikut, realisasi produk. Dalam hal perencanaan realisasi produk, organisasi harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian agar memenuhi persyaratan produk. Yang berikut, pengukuran, analisis, dan peningkatan. Persyaratan umum dalam klausul 8 tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan, di mana organisasi harus menetapkan rencana-rencana dan menerapkan proses-proses pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan yang diperlukan agar menjamin kesesuaian dari produk, menjamin kesesuaian dan sistem manajemen mutu, dan meningkatkan terus-menerus efektivitasnya dan sistem manajemen mutu. Yang berikut, metode analisis. Analisis statistik deskriptif adalah metode bekerja